Tidak, Elena ambruk ke lengan Vano dan mulai menangis. Vano, aku tidak bisa membiarkan pertunangan kita berakhir seperti ini. Aku mengakui kesalahanku, dan aku bersumpah aku telah mempelajari pelajaranku, jadi tolong jangan batalkan pertunangan. Aku tahu ini kemarahanmu yang berbicara, aku bersedia menerima semua hukuman, tapi tolong tarik kembali kata-katamu. Tolong jangan lakukan ini padaku. Vano menepisnya dengan hati-hati tetapi tegas, menambahkan, ini bukan kemarahanku yang berbicara, aku benar-benar serius. Elena tercengang hingga tak bisa berkata-kata. Dia merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Dia baru-baru ini sangat gembira dengan pengetahuan tentang cintanya terhadapnya malam sebelumnya. Tapi entah kenapa, semuanya berubah dalam semalam. Sebelum hari ini, dia masih tunangannya, pernikahan mereka dan akhirnya bahagia selamanya. Tapi sekarang, dia tanpa perasaan membatalkan pernikahan, menginjak harapan dan impiannya. Mengapa begitu banyak hal yang aku tahu benar berubah dalam semalam? Tentu saja, ini semua salah Kinan. Sejak wanita murahan itu muncul kembali, semuanya menjadi berantakan. Sekarang, Vano membatalkan pernikahan karena dia. Karena itu, semuanya salahnya. Elena, tentu saja, tidak melihat ini datang. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Kinan akan berhasil menghancurkan semua yang dia miliki untuknya dalam waktu sesingkat itu. Elena memelototi Kinan dengan kejam yang tetap menjadi teladan ketenangan. Butuh pengendalian diri yang besar dari pihak Elena untuk tidak melompat ke depan dan mencekik Kinan. Kinan, aku yakin kamu sangat puas dengan hasil ini, kan kamu pasti sangat senang menghancurkan hubunganku dengan Vano. Kamu dengan sengaja mengucapkan kata-kata itu kemarin untuk merencanakan semua ini, bagaimana kamu bisa begitu jahat? Apakah kamu tidak punya hati? Tanda tanya petik 2. Ya. Wanita murahan itu pasti melakukan ini dengan sengaja. Semakin Elena memikirkannya, semakin yakin dia dalam keyakinannya. Dia memohon kepada Vano dengan cemas, Vano, ini semua adalah skema jahat oleh Kinan. Semua yang terjadi tadi malam adalah bagian dari rencananya. Dia ingin merusak hubungan kita sehingga dia dapat memiliki kesempatan untuk kembali bersamamu. Betapa tercelanya dia, kamu tidak boleh jatuh cinta padanya. Cukup, Vano menggeram, dia memelototi Elena dengan dingin, menuntut, jadi bagaimana jika ini semua rencananya? Tidakkah kamu berani melupakan siapa yang memulai semua ini? Atau apakah kalian berharap Kinan menerima semuanya apa adanya? Apakah kamu bahkan menganggapnya sebagai sesama manusia, dan di mana aku dalam semua ini? Dia adalah mantan istriku, apakah dia tidak pantas mendapatkan rasa hormat yang diperlukan? Elena membelalakkan matanya karena terkejut, dia bertanya dengan sangat tidak percaya. Jadi, kamu lebih menghargai dia daripada aku? Ada apa denganmu? Bisakah kamu melihat melampaui dirimu sendiri? Vano menggerutu frustrasi. Dia menolak untuk membuang waktu untuk berbicara dengan wanita ini. Kenapa dia tidak pernah menyadari betapa sombongnya Elena sebenarnya? Sejujurnya, itu bukan sepenuhnya salah Vano karena dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Dia selalu memasang fasad yang sempurna di depannya. Namun, Fata Morgana akhirnya retak untuk mengungkapkan seorang wanita yang akan pergi sejauh merusak nama sendiri dan orang lain untuk mendapatkannya. Bagaimana dia bisa menikahi wanita yang menakutkan seperti itu? Bahkan sebagai penyangga, dia akan menganggapnya sebagai pemborosan ruang. Terlebih lagi, dia tidak mencintainya sejak awal. Untuk mencegah terulangnya tragedi dalam pernikahan sebelumnya, Vano sudah berdebat untuk membatalkan pertunangan. Wahyu dari malam sebelumnya adalah sedotan yang memiringkan timbangan. Dia harus melakukan hal yang benar oleh Kinan. Tidak hanya dia tidak mendapatkan manfaat apapun ketika dia menjadi istrinya,
dia juga diperlakukan dengan sangat buruk oleh anggota keluarganya sendiri. Dia mungkin tidak mencintainya saat itu, tetapi dia tidak bisa membiarkan ketidakadilan seperti itu terjadi di rumahnya sendiri. Terlebih lagi, Kinan memang memberinya hadiah paling berharga, yaitu putranya. Kinan telah mengorbankan masa mudanya yang paling indah untuk tetap dalam pernikahan mereka dan memberinya seorang anak. Tetapi untuk semua itu, apa yang dia dapatkan sebagai balasannya? Sebuah tamparan di pergelangan tangannya dan garis bidik di punggungnya. Dan sekarang mereka ingin dia menikahi wanita yang berkomplot melawan ibu putranya sendiri? Apakah mereka serius menganggapnya kucing tanpa cakar? Mungkin dia biasanya terlalu setuju dengan tuntutan mereka sehingga mereka lupa siapa dia. Agresivitas Vano yang tiba-tiba mengejutkan mereka semua. Namun, keluarga Mahendra tidak akan menerima ini. Nyonya Mahendra melangkah maju untuk menginterogasi, "Karena kamu tidak peduli dengan putriku, mengapa setuju untuk menikah? Bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu dan memperlakukan putriku seperti ini?" Mubai tertawa muram. "Nyonya Mahendra, saya sengaja menjaga nada suara saya tetap ringan untuk membantu keluarga Anda menyelamatkan muka. Tetapi karena Anda telah bertanya, haruskah saya mengingatkan Anda bagaimana seluruh keluarga Anda telah memohon pertunangan ini? Apakah Anda lupa apa yang berulang kali saya katakan hari itu? Saya berkata, aku tidak jatuh cinta pada putrimu." Wajah Nyonya Mahendra jatuh. Ada penghinaan dan kemarahan yang mendidih di bawahnya. Vano secara terbuka merendahkan mereka. Namun, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Mereka sangat ingin Elena menikah dengannya, sehingga mereka praktis selangkah lagi untuk mencium tanah yang dia pijak. Vano dengan sungguh-sungguh memperingatkan mereka bahwa dia tidak merasakan apa-apa terhadap Elena. Jika mereka ingin memaksa pertunangan, dia harus bersiap untuk bertahan dari pernikahan tanpa cinta. Tertipu oleh harga diri mereka, mereka mengira Elena bisa membuatnya mencintainya setelah mereka bertunangan. Namun, pada akhirnya, mereka tidak keberatan bahkan jika Vano tidak memiliki perasaan hangat terhadap mereka selama mereka bisa mendapatkan akses ke kekayaan dan ketenaran keluarga Dirgantara. Elena menikah dengan keluarga Dirgantara adalah kunci mereka menuju kehidupan mewah tanpa batas. Mereka begitu dibutakan oleh keuntungan sehingga mereka tidak peduli dengan kurangnya cinta dalam hubungan putri mereka. Oleh karena itu, pertunangan ini sejak awal merupakan kontrak yang tidak seimbang. Mereka adalah pihak yang pasif dan lemah. Posisi mereka genting. Jadi, bisakah mereka benar-benar menyalahkan orang lain karena keserakahan mereka sendiri? Vano tidak pernah menganggap dirinya orang baik. Dia bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan hanya untuk dirinya sendiri. Dia bukan orang yang peduli dengan perasaan orang lain. Perlakuannya terhadap keluarga Mahendra hari itu sudah merupakan pengecualian langka baginya. Jika bukan karena fakta bahwa mamanya sendiri terlibat dalam skema yang menghancurkan pernikahan sebelumnya, bagaimana dia menangani ini akan menjadi jauh lebih buruk. Dia pikir mereka akan cukup pintar untuk menerima istirahat tanpa ribut-ribut untuk menyelamatkan muka mereka sendiri. Tetapi mereka memiliki keberanian untuk mencoba mempermalukannya secara moral. Orang-orang ini benar-benar berpikir karena dia bertunangan dengan Elena, dia berhutang budi pada mereka, bahwa itu akan memberi mereka landasan moral yang tinggi. Mereka salah besar. Karena mereka ingin melakukan ini dengan cara yang sulit, tidak ada alasan baginya untuk menahan diri lagi. Faktanya adalah bahkan jika Elena tidak melakukan kesalahan, dia masih akan membatalkan pertunangan. Dia tidak ingin menikah dengan wanita lain yang tidak dia cintai. Dalam kehidupannya yang membosankan ini, dia akhirnya menemukan sesuatu yang menggelitik minatnya, sehingga dia tidak membuang waktu lagi dengan kesembronoan. Dia tidak peduli jika apa yang dia lakukan menyakiti kedamaian antara kedua keluarga atau perasaan siapapun.
Lebih baik terluka sekarang daripada menyesal seumur hidup. Lebih jauh lagi, dia lebih dari mampu untuk mendukung agresinya dan melakukan apa yang dia inginkan. Karena itu, jika dia ingin mencari keadilan untuk Kinan, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.